Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kuliner khas Betawi, yaitu es selendang mayang. Yuk sama-sama kita pelajari materi hari ini dengan baik. Jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Tahukah kamu nama kuliner di samping? Pernahkah kamu mencoba kuliner tersebut? Tahukah kamu dari manakah kuliner tersebut? Dan apa sajakah bahan baku pembuatan kuliner tersebut? Es selendang mayang merupakan salah satu kuliner khas Betawi. Es selendang mayang mulai populer di tahun 1940-an. Es selendang mayang sering mendapat julukan sebagai minuman Betawi jadul karena sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dapat ditemukan hingga saat ini. Es selendang mayang termasuk dalam kategori es campur yang memiliki rasa manis, gurih, serta menyertakan. Kuliner ini dapat mengurangi rasa lapar dan haus. Hal ini karena isian es selendang mayang berupa kue kenyal yang terbuat dari sagu aren dan tepung hangwe yang mengandung karbohidrat. Nah, kue-kue tersebut disiram dengan santan, gula aren, dan es batu. Variasi isi dan rasa es tersebut menjadi asal mula dari nama selendang mayang. Isi selendang mayang berupa kue kenyal terbuat dari sagu, gula aren, dan tepung hungwe yang berwarna merah, putih, dan hijau. Cantiknya warna kue tersebut diibaratkan sebagai warna selendang. Sementara itu, nama mayang memiliki arti manis, kenyal seperti rasa kue selendang mayang. Pada awalnya, kuliner ini sering dihidangkan pada acara-acara keluarga masyarakat Betawi, seperti lebaran, hajatan, dan acara lainnya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kuliner ini sudah jarang ditemui karena tergantikan oleh kuliner yang lebih modern. Namun, minuman ini masih dapat ditemui di tempat-tempat tertentu, khususnya di tempat-tempat bernuansa Betawi, seperti misalnya di kawasan Kota Tua dan Setu Babakan. Para pedagang di Kota Tua menjajakan es selendang mayang secara sederhana dan dengan cara dipikul. Kuliner es selendang mayang merupakan salah satu kekayaan budaya Betawi yang mulai jarang ditemukan. Oleh karena itu, kita perlu melestarikannya. Melestarikan kuliner khas Betawi berarti kita telah menghargai budaya nenek moyang. Cara melestarikan kulinernya yaitu dengan mempelajari cara membuat dan mengenalkan kuliner tersebut kepada teman-teman atau saudara kita. Dan kita juga dapat menyajikannya di acara hajatan atau ketika lebaran. Nah, selanjutnya adalah cara membuat es selendang mayang. Resep membuat es selendang mayang, kita memerlukan bahan-bahan. Nah, yang pertama untuk membuat kue selendang mayang adalah kita membutuhkan 100 gram tepung sagu aren, 100 gram tepung hungwe, 1 liter air, 1 pewarna makanan hijau secukupnya, serta pewarna makanan merah secukupnya. Kemudian, resep untuk membuat selendang mayang yang selanjutnya adalah membuat saus gulanya. Yang kita butuhkan adalah 200 gram gula merah, 200 ml air, 1 lembar daun pandan, buah nangka matang dipotong dadu secukupnya atau sesuai selera. Selanjutnya adalah membuat kuah santannya. Yang kita butuhkan adalah 500 ml santan, 1 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Dan yang kita butuhkan selanjutnya adalah ada es batu secukupnya. Jadi jika ingin kita meminumnya dengan dingin, kita tambahkan es batu, tapi jika tidak, kita tidak memerlukan es batu tersebut. Nah, anak-anak, setelah mengetahui apa saja bahan yang akan kita gunakan dalam membuat es selendang mayang, selanjutnya adalah bagaimana cara pembuatan es selendang mayang. Yuk sama-sama kita simak bagaimana caranya agar nanti dapat dipraktikkan di rumah ya. Yang pertama adalah siapkan loyang
alasi permukaannya dengan plastik. Selanjutnya, dalam wadah, campur bahan selendang mayang dan aduk sampai merata. Bagi adonan jadi 3 bagian, lalu beri satu bagian pewarna hijau, beri satu bagian pewarna merah, dan biarkan satu bagiannya tetap berwarna putih. Selanjutnya, masak adonan warna merah dengan api kecil sambil terus diaduk hingga meletup-letup dan adonan terlihat jadi bening. Tuang ke dalam loyang. Kemudian masak adonan warna putih dengan api yang sangat kecil sambil terus diaduk hingga meletup-letup dan adonan terlihat jadi bening. Tuang ke dalam loyang di atas adonan merah. Kemudian, masak adonan warna hijau dengan api yang kecil sambil terus diaduk hingga meletup-letup dan adonan terlihat jadi bening. Kemudian tuang ke dalam loyang di atas adonan putih. Habis itu kita sisihkan dan biarkan mengeras. Nah, selanjutnya yang di dalam panci, campur semua bahan, saus gula, masak hingga mendidih dan gula larut. Angkat, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya, dalam panci, campur semua bahan kuah santan, masak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk, angkat dan sisihkan. Kemudian kita keluarkan selendang mayang dari loyang dan potong-potong kotak sesuai selera. Yang ke-9, cara penyajiannya adalah tata selendang mayang dalam gelas saji, kemudian tuang kuah santan dan saus gula, kemudian kita beri es batu, lalu siap disajikan. Nah, setelah kita mempelajari mengenai cara pembuatan es selendang mayang, mari kita sama-sama mengerjakan latihan soal berikut yuk. Soal yang pertama, isian es selendang mayang berwarna titik. Selanjutnya, soal nomor 2, menghidangkan kuliner es selendang mayang pada acara sunatan merupakan salah satu upaya untuk titik. Yang nomor 3, es selendang mayang memiliki rasa titik dan titik. Nomor 4, kata selendang dari nama es selendang mayang memiliki arti titik. Nomor 5, isian es selendang mayang dapat mengenyangkan karena bahannya mengandung titik. Soal selanjutnya, tulislah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat isian es selendang mayang. Yang kedua, bagaimana langkah pembuatan saus gula? Kemudian yang ketiga, tulislah 5 alat yang diperlukan untuk membuat es selendang mayang. Yang keempat, mengapa es selendang mayang perlu dilestarikan? Jelaskan alasanmu. Dan yang kelima, tulislah 3 cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan es selendang mayang. Jangan lupa jawab pertanyaannya dengan teliti ya. Selamat mengerjakan.